Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wa wafa wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan kudro dan iradahnya. Allah masih berikan banyak karunia dalam kehidupan kita. Allah masih berikan kesehatan. Allah masih memberikan, terima kasih, yang pasti Allah masih berikan kesempatan umur kepada kita, kesempatan waktu, dan bersyukurnya adalah dengan kondisi yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah tidak muda lagi, tapi bisa naik ke masjid lantai 2 untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Ini bukan sesuatu yang mudah. Bagi yang sudah 60 tahun ke atas, duduk rada lama sedikit, semutan. Kalau kemudian dari atas turun ke bawah nggak hati-hati, berisiko. Tapi alhamdulillah, dengan segala keterbatasan dan semakin berkurangnya kekuatan fisik kita, Allah masih berikan untuk naik ke lantai 2 ini dan melakukan sujud berjamaah di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda benarnya iman yang Allah berikan kepada kita. Karena Rasulullah katakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'dadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau menyaksikan seseorang punya keterikatan dengan masjid, tergerak hatinya untuk memakmurkan masjid, baik melakukan sholat berjamaah atau mengikuti kajian atau iktikaf atau tadarus Al-Quran. Kalau engkau melihat seseorang punya keterikatan dengan masjid seperti itu, maka saksikanlah bahwa pada diri seseorang itu ada iman. Dan iman yang benar, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itu akan menjadi kata kunci. Nanti di hari akhir itu kita Allah takdirkan masuk surga atau tidak, kata kunci yang harus ada adalah ketika dalam kehidupan kita Allah takdirkan kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah yang menjadi kata kunci kita nanti ketemu dengan anak kita, cucu kita, istri kita, suami kita atau tidak, itu pun juga menjadi sebuah ikatan. Maka ketika Allah mengatakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman,
wattaba'athum dzurriyyatuhum. Sebutkan kemudian anak keturunannya itu mengikuti iman kedua orang tuanya bi imanin alhaqona bihim dzurriyyatuhum. Maka janji Allah dengan iman bi imanin alhaqona bihim. Maka dengan iman itulah kami akan pertemukan wasalna fil jannah. Kami akan pertemukan orang tuanya dengan anak keturunannya itu nanti di surga. Itu yang kemudian menjadi dalil bahwa siapapun yang bercita-cita untuk Allah satukan dengan keluarga besarnya di surga, apakah mungkin? Mungkin, dalilnya itu. Dan yang pasti, di saat orang lain mengingkari betul tentang nikmat kubur, tentang siksa kubur, tidak semuanya ternyata bapak-bapak, tidak semuanya orang itu meyakini itu benar. Bahkan kalau Pak Kiai Hasyim Muzadi almarhum menyebutkan model orang Indonesia yang kafirnya tanggung. Kafir tapi nanggung. Menurut orang Barat, menurut orang Eropa yang kufur 100%, orang Indonesia itu lucu. Dia kafir tapi cuma separuh. Gimana? Kafir separuh itu. Dia ngaku Islam tapi tidak percaya dengan hari akhir yang sering kita sebut dengan kelompok liberal. Jadi orang-orang liberal itu percaya sama Allah, tapi tidak percaya sama hari akhir, ada surga dan neraka. Kenapa? Faktanya nggak ada, tidak kelihatan. Nanti orang kalau masuk kubur kemudian dikubur, didatangi oleh malaikat, mungkar nankir, kemudian ditanya dalam kubur. Kalau tidak bisa jawab disiksa. Itu tidak ada bukti sampai hari ini. Kenapa? Karena dia mengedepankan akalnya. Nah, orang model seperti itu disebut kafir nanggung. Sisi lain mengimani kepada Allah, tapi sisi lain tidak percaya terhadap sesuatu yang gaib yang diberitakan melalui Rasulnya. Halo Pak, masih nyambung ini? Baik. Jadi Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, dan pertanyaannya ini sekarang, kita nanti kira-kira meninggal apa enggak? Halo, mati enggak kira-kira? Bukan kira-kira, mati enggak? Mati. Bapak-bapak mau masuk surga apa tidak? Kapan? Besok atau besok lusa? Karena syaratnya mati dulu. Yang pasti Bapak dan Ibu, kita semuanya akan mati dan wa huwa biyadillah. Soal kematian adalah hak prerogatif Allah. Kapan, di mana, seperti apa nanti posisi kematian kita, sepenuhnya itu adalah hak prerogatif Allah. Udahlah, saya banyak di rumah saja. Ya nanti
Kalau meninggal ya masih bisa dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikubur. Soal nanti prosesnya seperti itu atau tidak, itu termasuk wilayah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kemudian anak cucu belikan tiket, kita jalan-jalan. Begitu jalan-jalan dan tiket sudah beli, akhirnya terbang. Begitu terbang, meledak, pesawatnya jatuh di Karawang, pantai Karawang Utara. Masih ingat Lion Air? Atau yang rada lama, pesawatnya jatuh di Laut Sulawesi Selatan. Pesawat apa, Pak? Adam Air. Pesawat Adam Air jatuh dan sampai hari ini posisi pesawatnya itu di mana itu tidak diketemukan. Jangankan penumpangnya, pesawatnya saja posisinya di mana itu tidak diketemukan. Berarti seluruh penumpang tidak bisa dimandikan, tidak bisa disolatkan, tidak bisa dikafani, ya sudah. Akhirnya semuanya melakukan yang muslim melakukan sholat wajib. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, yang paling penting bukan menanyakan sebagaimana ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira model kayak saya ini kira-kira meninggalnya masih lama atau sebentar lagi, atau kira-kira kapan ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, jangan pernah menanyakan kapan Anda itu akan meninggal, tapi persiapkan diri Anda untuk menyambut kematian itu sendiri. Sabda Rasulullah ini menunjukkan bahwa Bapak dan jamaah rahimakumullah, karena mati itu adalah sesuatu yang pasti dan kematian itu adalah nuqtatut tahawul, titik tolak perjalanan kehidupan yang sangat amat panjang. Dalam bentuk zahirnya, pisahnya jasad dengan ruh, itu yang kemudian disebut kematian. Tapi hakikatnya di alam barzah, sedang menjalani kehidupan di alam lain, namanya juga barzah. Barzah itu penantian, menanti datangnya hari kiamat, menanti hadirnya kita dihidupkan kembali, disatukannya kembali antara jasad dengan ruh nanti di padang mahsyar, menanti ditimbangnya amal, menanti dihisapnya kehidupan kita. Kebayang Mbak, saya itu kadang-kadang orang disebut diinterogasi, ditangkap, diinterogasi, kemudian dibilang, karena nampaknya Anda melakukan kesalahan, melanggar pasal ini, pasal ini, pasal ini, maka Anda dijatuhi nanti hukuman mati. Baru diinterogasi, dikasih konsekuensi hukumnya. Nanti di pengadilan kan prosesnya benar atau enggak kan di pengadilan. Baru disebut nanti Anda akan dituntut hukuman mati.
itu rasanya hilang itu masa depan. Akhirnya benar. Dengan bukti A, B, C, D, kemudian ketok palu. Anda dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati di negeri kita itu masih ada jeda. Setahun, 2 tahun masih dikasih kesempatan. Belum langsung dieksekusi. Beda dengan kemarin di Mesir ya. Karena ada seorang anak yang membunuh ibunya, maka karena fakta-fakta di pengadilan sudah menunjukkan begitu, sudah selesai diketok palu langsung bawa keluar digantung di depan. Tapi sisi lain kita tahu bahwa begitu sudah divonis di negeri kita itu hukuman mati, setahun, 2 tahun, 3 tahun baru dilaksanakan eksekusinya. Yang mati duluan siapa? Hakimnya ternyata meninggal duluan. Dia yang memvonis jatuh hukuman mati, tapi kemudian yang jatuh hukuman mati masih setia. Itu menunjukkan wa huwa biyadillah. Soal kapan itu adalah soal hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita perjuangkan, Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita mohon kepada Allah. Apa permohonan kita? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah ya Rabb, perbaiki diriku ya Allah dengan memperbaiki kehadiran anak keturunanku. Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku lebih baik dariku. Jadikan imannya lebih baik dariku. Jadikan ibadahnya lebih baik dariku. Jadikan ekonominya, status sosialnya, kehidupannya lebih baik dariku. Dan kemudian ya Allah, jadikan anak keturunanku itu orang yang hadirnya dalam kehidupan di dunia mampu menghadirkan banyak kebaikan untukku. Di waktu tertentu ya Allah, jadikan anakku senantiasa memintakan ampun dan kasih sayangmu untukku agar dosaku Engkau ampun. Kalau aku pahalanya baru sedikit ya Allah, jadikan setiap amal anak keturunanku dalam kehidupannya mengalir pula untukku. Kalau punya harta ya Allah, jadikan harta anakku itu bermanfaat untuk kehidupannya, berkah untuk kehidupannya. Engkau jadikan pula ya Allah atas wakaf dan sedekah untuknya. Jadikan wakafnya itu pahalanya mengalir untukku pula. Jadikan kalau anak keturunanku sedekah jariah, pahalanya mengalir untukku pula dalam rangka memperbaiki pahala yang ada pada diri. Ini Bapak, Ibu, tertuang di dalam surat Al-Ahqaf yang di awal-awal pernah kita kaji. Ayat yang ke-15, di tengah kalimat ada doa, ya Allah perbaiki diriku dengan memperbaiki anak keturunanku. Maka karena kita tahu, Bapak dan Ibu, ada gambaran. Kalau orang itu sudah usia 40 tahun, orang itu sama dengan sedang bepergian dari Jakarta menuju Surabaya. Atau dari Jakarta menuju Solo. Kalau usianya 40 tahun, posisinya sudah posisi di Semarang.
Sampai Solo berapa jam lagi itu Pak dari Semarang? Tergantung ngegasnya ya. Kalau gasnya itu jalan 100, ya kurang lebih 1,5 jam. Halo Pak. Nah ini kita ini rata-rata kan bukan 40, bukan sampai Semarang. Sudah keluar tol pintu Batang kejauhan, sudah masuk Solo. Tinggal masuk kotanya doang. Artinya Bapak dan jamaah rahimakumullah, ketika kita tahu dan menyadari betul bahwa sisa umur yang Allah berikan kepada kita tidak banyak lagi dibandingkan kesempatan waktu yang sudah kita lalui, maka pesan Rasulullah inilah yang kemudian kita harus perhatikan betul. Kita harus genjot, kita harus gas, kita harus maksimalkan, kita harus melakukan akselerasi di dalam beramal. Yang pertama kata Nabi, 7 amalan pahalanya akan terus mengalir ketika kita sudah tidak di dunia. Atau kita masih ada di dunia, sampai kemudian kita tiada. Yang pertama Rasulullah sabdakan, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ketika orang itu punya ilmu, kemudian ilmunya itu diajarkan kepada yang lain dan disebarkan, didakwahkan kepada yang lain, atau yang sering kita dengar ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan, didakwahkan kepada yang lain, diberikan kepada yang lain, maka kemudian itu akan menjadi dzukhrun. Itu akan menjadi deposito kita dalam perjalanan yang sangat amat panjang di alam barzakh. Jadi terus gimana Pak? Kalau kita katakanlah ilmu tidak banyak, kemudian kita tidak pede mengajarkannya, kemudian ya nggak jadi ustadz, nggak jadi guru ngaji lah. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ambil bagian di dalam menyebarkan ilmu itu sendiri. Jadi menyebarkan ilmu tidak mesti kita memiliki ilmu sebagaimana yang ustadz itu miliki. Caranya gimana Pak? Ambil bagian di dalam menyebarkan, mendakwahkan ilmu itu sendiri. Nah, yang sering saya gambarkan adalah ketika saudara kita itu masuk Islam. Nah, ini kabar lagi seru. Kemarin, jadi tahun 2022, ada saudara kita namanya Bapak Robert Soe. Tinggalnya di salah satu pedalaman di NTT. Kalau Bapak Ibu di sini mau silaturahmi ke sana boleh juga sekali waktu. Tapi dari Bandara El Tari Kupang itu ya masih kurang lebih perjalanan masih 2 jam 12 jam lagi. Naik turun gunung. Jadi kalau Bapak mau ke sana harus pakai bawa tongkat, bawa minum yang cukup karena perjalanannya naik turun gunung perlu 12 jam. Nah, di pedalaman itu ada namanya Bapak
Robert Soe. Beliau masuk Islam diawali dengan anaknya dulu yang usia SMP kelas 3. Namanya Erna Obed Soe. Ketika anaknya, putrinya ini masuk Islam, karena teman-teman sekolahnya banyak Muslim, kemudian dia minta masuk Islam. Ternyata ayahnya dan ibunya membolehkan. Saat membaca syahadat, bapak ibunya dengan pakai pakaian adat itu menunjukkan rela betul anaknya masuk Islam. Kebetulan saya yang memandu syahadat. Kemudian saya minta izin, boleh enggak? Erna ini kita sekolahkan lanjutannya SMA-nya di Pulau Jawa. Kalau Bapak Ibu berkenan, saya akan sekolahkan. Akhirnya boleh. Kita bawalah di pondok pesantren Quran dan hadis di Bogor. Kita titipkan di sana dan kebetulan kiainya itu alumni Madinah yang dikirim oleh Bapak Muhammad Natsir. Dan dia adalah asli orang NTT juga. Alhamdulillah, kita masukkan 3 tahun di pesantren itu. Erna Obed Soe ini hafal Al-Quran 23 juz. 3 tahun. Lulus dari pondok itu dengan baik dan kemudian kita kuliahkan. Alhamdulillah, tahun keempat sudah hafal 30 juz. 4 tahun masuk Islam, hafal 30 juz. Kita berapa tahun, Mbak? Halo. Kita kan alasan melulu, kan? Baik. Dan kemudian tentu saja karena Pak Robert Soe ini anaknya masuk Islam, ternyata 4 tahun kemudian begitu anaknya kita pulangkan, kemudian Bapak Robert Soe dan istrinya dan anak-anaknya yang lain ngikut masuk Islam di tahun 2022. Tapi memang karena keadaan di daerah non-muslimnya lebih banyak, maka kemudian didatengin teruslah dia oleh tokohnya yang lama, oleh pendetanya. Begitu didatangi, anaknya diiming, udah kamu sekolah di sini saja, nanti kami kasih beasiswa, kami sekolahkan nanti sampai selesai mau S1, S2, S3 kami biayai semuanya. Terus didatangin lagi, Pak Robert, kalau Bapak mau masuk ke agama, kembali ke agama semula, saya akan kasih sapi, saya akan kasih ternak untuk bisa dikembangkan dan biar menjadi hidupmu lebih baik ekonomi. Tetap tidak mau. Sampai kemudian segala hal yang menyangkut soal anaknya dipersulit. Sampai mau lulus SD, mau diambil ijazahnya untuk menyantumkan agamanya itu, sampai pembuatan KTP itu tidak boleh. Tidak mau mencantumkan agamanya Islam. Alasannya karena surat nikahnya belum dirubah. Jadi surat nikahnya itu harus dirubah dulu baru. Ya surat nikah seumur hidup kan itu. Akhirnya apa?
Nah, kemarin kejadiannya. Kita nikahkan ulang, datang ke KUA, kemudian kita biayai KUA-nya untuk bisa datang sampai di situ, dan kemudian nikah ulang. Kita adakan besar-besaran, walaupun udah aki-aki juga ini. Anaknya udah selesai, ya kira-kira sekarang usianya 50 tahun. Kita nikahkan besar-besaran, dan kemudian seluruh saudaranya yang mu'alaf-mu'alaf kita minta untuk hadir, memberikan dukungan. Kalau tidak bawa kaki 4, tolong bawa kaki 2. Sedekah ayam maksudnya. Ternyata Pak, kemarin yang hadir ada 300 orang. Kebayangkan bahwa ayam satu-satu dipotong di tempatnya bareng-bareng di situ, kemudian dibakar bareng-bareng. Dari sini pun kemudian kita memberikan support. Nah, kita kirim, ini ada uang 10 juta, usahakan bisa dapat kaki 4. Ternyata 10 juta itu dapat sapi yang beratnya 450 kilo. 10 juta. Potong bareng-bareng dan kemudian dipakai makan bareng-bareng. Dan itu menjadi berita viral kemarin itu. Akhirnya komentarnya, oh ternyata Pak Robert Soe itu saudara-saudaranya semenjak masuk Islam jadi banyak. Dan itu menjadi syiar tersendiri. Jadi, di sisi mana dari kisah ini yang saya ingin sampaikan, Bapak dan Ibu, setiap kampung itu masuk Islam, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon ketika ada kabilah masuk Islam, ada suku yang masuk Islam, maka kemudian Rasulullah pasti meresponnya, mengirim mukri, mengirim guru ngaji di tempat itu. Untuk apa? Agar akidahnya ada yang bimbing, ibadahnya ada yang bimbing, akhlak Islaminya biar ada yang bimbing. Ini yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan setiap ada kabilah yang masuk Islam. Maka berikutnya yang kita lakukan di sini dalam rangka mendukung, ambil bagian, mendakwahkan, menyebarkan ilmu, kalaulah kita tidak punya. Kita nitip, mendukung terhadap gerakan dakwah itu, katakanlah yang paling mudah nih, Kaifiyah Wudhu Nabi. Ada buku kecil, Kaifiyah Wudhu Nabi, Kaifiyah Sholat Nabi. Kalau tidak salah harganya itu, satu buku itu Rp5.000. Kalau buku Iqra kurang lebih Rp10.000. Kalau mushaf Al-Quran kurang lebih antara 50 sampai 75 ribu rupiah. Kalau kita rezekinya sedikit, kita beli yang 5.000 rupiah ini, atau buku Iqra yang 10.000 rupiah, Kaifiyah Wudhu Nabi, Kaifiyah Salat Nabi, 5.000 rupiah, kemudian kita titipkan kepada guru ngaji yang sedang berdakwah di pedalaman. Kemudian guru ngajinya itu menjadikan buku yang kita wakafkan nilainya 5.000, 10.000 rupiah itu dipakai untuk ngajarin wudhu, dipakai untuk ngajarin sholat, dipakai untuk mengajarkan Al-Quran, buku Iqra-nya itu. Sampai kemudian menjadikan jamaah-jamaah itu, para mu'alaf dan du'afa di pelosok negeri itu, wudhunya menjadi benar, sholatnya menjadi benar, kemudian bisa baca Al-Quran. Maka setiap wudhu dan sholat dan setiap orang itu tadarus Al-Quran. Bapak dan Ibu, itulah yang kemudian kita tidak punya ilmu banyak, tetapi kita ambil bagian di dalam mendakwahkan, menyampaikan ilmu itu sendiri. Apa yang kita dapatkan? Kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha.
Allah akan berikan kebaikan kepada kehidupan kita lebih baik dibandingkan dunia ini seisinya. Ada dua hadis yang menyebutkan. Rasulullah dengan mengangkat tangannya. Wallahi, kata Nabi. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Demi Allah, kalau ada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah karena sebab nasihatmu, karena sebab dakwahmu, maka itu lebih baik dibandingkan engkau memiliki onta merah. Onta merah itu, Bapak, Ibu, dari zaman sebelum Nabi diutus sebagai seorang Rasul. Sampai hari ini, onta merah itu menjadi prestise. Menjadi simbol. Jadi kalau orang Barat, orang Eropa, punya usaha, kemudian bisa beli mobil limusin, itu tanda orang itu kaya, orang itu sukses. Kalau di Timur Tengah, kalau orang itu kaya raya, kalau orang itu sukses, kalau orang itu terhormat, tandanya adalah orang itu memiliki onta merah. Tapi kesuksesan, keterhormatan, kemuliaan yang disimboli dengan onta merah itu, kata Nabi, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan ada orang yang kau nasihati, kau dakwai, kemudian orang itu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah karena sebab dakwahmu, karena sebab nasihatmu. Itu semuanya onta merah itu enggak ada nilai apa-apa. Di hadis yang lain, yaitu tadi disebutkan khairum minat dunya wa ma fiha. Kebaikan yang Allah akan berikan kepadamu lebih baik dibandingkan dunia ini seisi. Sampai seusia kita ini sekarang, Pak, berapa tanah yang kita miliki? Halo, Pak, berapa hektar? Taman Galaksi milik siapa? Ternyata kita memiliki komplek kita ini ternyata harus dibagi sekian orang. Paling yang punya kita, Masya Allah. Tapi janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ambil bagian dalam dakwah itu sebenarnya itulah yang dimaksud, kita sedang ikut ambil bagian menyebarkan ilmu itu sendiri. Nah, kecerdasan kita itu, Pak. Kalau kira-kira gimana Ustaz? Saya itu tidak bisa dakwah sampai di sana. Caranya gimana Ustaz? Ya sudah, nitip aja Rp5.000 untuk, atau beli buku Kaifiyah Wudhu, Kaifiyah Sholat Nabi. Bapak Ibu online pesen, kemudian saya nitip 10 ya. Akhirnya kita kirim itu ke sana. Subhanallah itu. Kan yang memanfaatkan buku itu tidak hanya satu orang nanti. Akan bergantian dipakai yang lain. Sejumlah yang memanfaatkan itulah pahalanya akan mengalir kepada kita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, Pak Obed Soe yang saya ceritakan itu sekarang sudah bisa baca Al-Quran. Tapi memang khas dia, kemana-mana tidak pernah pakai baju, pakainya celana kolor doang. Kerjaannya kalau malam nangkep musang. Coba di hutan nangkep musang, Allah berikan kelebihan terhadap Pak Obed Soe itu. Secepat apapun itu hewan itu larinya, ketangkep sama dia. Di kegelapan malam, Pak Obed Soe itu Allah berikan kecepatan tinggi untuk lari.
Nah, kalau kita nabrak-nabrak jatuh bangun mungkin dia enggak. Ini di hutan ya. Allah berikan kelebihan masing-masing orang itu berbeda. Sebagaimana kalau di zaman Nabi ada orang yang mampu melacak keberadaan di mana Nabi Muhammad itu berada. Ketika di Jabal Thur, tinggal ngelongo aja. Tapi diberikan kemampuan kepada orang itu yang Allah takdirkan punya kemampuan penciuman seperti anjing. Di mana posisi yang dicari? Ketemu. Sudah masuk suruh? Oke. Berapa menit lagi, Pak? Baik, 10 menit lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wawaladan solihan tarokahu. Anak yang soleh yang ia tinggalkan. Kalau yang ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, pesan Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Janganlah orang-orang itu meninggalkan generasi sesudahnya, generasi yang bi'afan, generasi yang lemah. Ini pesan untuk kita, jangan kau tinggalkan generasi yang lemah. Lemah fisiknya, lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah ilmunya, lemah pendidikannya, lemah ekonominya, lemah status sosialnya. Jangan kau tinggalkan generasi yang seperti itu. Tinggalkan generasi yang survival, dimanapun dia ditempatkan. Hadirnya menambah hitungan, perginya akan mengurangi hitungan itu sendiri. Tapi kalau punya anak yang lemah, ini dikasihkan orang tidak mau terima, dijual, nggak laku, dibuang, pulang lagi, dia makan itu Pak kira-kira. Hidupnya nyusahin. Tapi kalau kita sebagai orang muslim tentu saja karena ini gimana pun ini adalah titipan amanah dari Allah. Tetap harus kita urus. Itu bahasa candaan aja tadi. Tapi yang jelas Bapak dan Ibu, ini adalah pesan Allah untuk kita. Poinnya adalah jadikan generasimu itu generasi yang memiliki iman yang sama dengan itu pesan. Untuk apa? Agar keberadaannya itu memang manfaat untuk kita semuanya. Tapi Bapak Ibu, gimana anak-anak kita melakukan sesuatu, lihatlah diri kita sekarang. Lihatlah diri kita. Apa yang kita lakukan agar orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah. Agar Allah memberikan kasih sayang kepadanya. Agar pahalanya walaupun sudah di alam barzah semakin bertambah. Apa yang kita lakukan? Lihatlah bagaimana anak kita nanti memperlakukan kita, lihatlah kita sekarang. Coba. Kalau buku tadi, Rp5.000 kita wakafkan untuk guru ngaji yang sedang berdakwah yang kita tugaskan membina mu'alaf di pedalaman. Kita niatkan untuk keluarga kita, termasuk untuk ayah dan ibu kita. Maka pahalanya pun juga akan mengalir kepada. Kalau kita setiap beramal itu yang kita lakukan, itulah tanda bahwa kita itu cerdas di dalam memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan. Jadi pastikan Bapak, Ibu, mulai hari ini
memintakan ampun dan kasih sayang Allah untuk ayah dan ibu kita. Jangan pernah absen. Kalau yang tidak bayar tinggal bunyi, tinggal minta kepada Allah juga tidak kita lakukan, mustahil kita akan melakukan. Yang mengeluarkan nilainya itu harus ada dana, itu mustahil. Halo Pak. Yang ketiga, au masjidan banahu, atau masjid yang dibangun. Insya Allah kita menjadikan masjid kita yang mungil ini semakin nyaman orang yang sholat di dalamnya, semakin nyaman orang yang memakmurkan masjid di dalamnya, maka itu menjadi bagian pahala yang akan mengalir kepada kita. Kalau kini sudah adem, sudah enak begini, Bapak, Ibu, kita juga jangan sampai asik sendiri di sini. Berpikirlah ikut ambil bagian gimana saudara kita yang di pedalaman sana, yang masjidnya nilainya, saya ingin sebut, kemarin ada yang di Pulau Buru Selatan, di Maluku, saya baru pulang dari sana kemarin, Sabtu kemarin. Ada orang yang ngasih tanah 2 hektar. Jadi orang itu masuk Islam, kemudian diikuti oleh warga yang lain di Pulau Buru Selatan itu, kemudian Bapak Ustaz, ini ada tanah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk warga sini. Saya wakafkan, Ustaz. Ini yang baru masuk Islam, tapi mohon dibantu Ustaz. Biar warga yang masuk Islam ini bisa sholat berjamaah di sini. Saya berharap ada masjid yang dibangun di tempat ini. Terus masjidnya gimana Pak modelnya? Pakai pondasi, naikkan sedikit, baru ke atasnya pakai kayu saja. Coba dihitung, nilainya, buat sumurnya, sama kamar mandinya, tempat wudhunya, nilainya 53 juta. Kita mikir itu, masjid apaan 53 juta? Ya, masjidnya dia gotong royong, atasnya pakai kayu, sengnya yang beli, kemudian besi yang bawah untuk pondasi, untuk naikkan kurang lebih 1 meter, baru yang ke atasnya pakai kayu. Itu aja yang diharapkan. Ini warganya kurang lebih kemarin itu ada 43 orang. Baik, kalau Bapak ingin ikut ambil bagian bangun masjid yang tidak pakai AC, karena di sana sudah full AC, panasnya luar biasa. Pulang dari sana saya pasti mirip-mirip sedikit lah. Karena memang aslinya juga hitam gitu, pulang dari sana biasanya ya nggak jauh-jauh. Baik, au mushafan warathahu, atau pahala yang akan terus mengalir kepada kita sampai kemudian kita di alam barzah. Salah satunya adalah yang nomor 3-nya, mushaf yang kita wariskan atau mushaf yang kita wakafkan. Kemudian au baitan libni sabil banahu, atau kita membangun rumah untuk ibni sabil. Ibni sabil itu yang paling gampang itu membangunkan rumah. Kalau ukuran di Indonesia, orang yang dalam perjalanan berjuang di jalan Allah itu, karena memang Indonesia bukan darul jihad, bukan negara yang sedang berperang,
secara fisik, tapi yang ada adalah ya perang melawan akidah yang tidak benar dan sebagainya. Membangunkan rumah untuk ustadz lah gampangnya. Baik itu bentuk fasilitas dipinjamkan, dibangunnya itu karena nanti saat ustadz ini ganti yang lain mesti harus ada di situ. Baik. Au nahron ajarahu, atau sungai yang ia alirkan, bangun sanitasi air. Alhamdulillah bapak-bapak di sini juga ada yang ikut ambil bagian untuk beli pipa kemarin itu. Saya ucapkan ajarakumullah fima ataitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alallahu lakum tahuran. Semoga Allah memberkahi terhadap harta yang disedekahkan untuk sanitasi air, dan semoga Allah memberikan berkah terhadap harta yang Bapak Ibu miliki semuanya. Jadi ada sumber mata air, ada sumur bor yang kita bor nilainya 85 juta. Kenapa? Karena harus kedalaman 120 meter dan itu lumayan. Mata bornya itu harus ganti sekian kali untuk bisa dapat air itu. Wallahu a'lam. Dan kemudian alhamdulillah dari sumber mata air itu kita pasang toren 1, 2, sekarang alhamdulillah sudah sampai 7 toren, dan itu sudah panjangnya selang yang kita pasang itu sudah 4 kilo. Alhamdulillah sudah memenuhkan kebutuhan warga dari pucuk gunung yang kita bor, ngalir airnya ke bawah, tidak perlu lagi pakai listrik, bisa ngalir terus, dan alhamdulillah. Tentu saja bahagia mereka, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu bahagia kita juga. Semoga itu menjadikan pahala untuk kita. Bahkan setiap burung yang minum pun juga dapat kebaikan. Baik, yang terakhir, au sodaqatan akhrajaha mimmalihi fi sihhatihi wa hayatihi. Sedekah yang ia keluarkan dari hartanya sendiri ketika ia sehat dan masih hidup. Mumpung sehat, Pak. Sedekah tidak harus banyak. Karena menyesuaikan dengan kantong kita. Ada banyak, keluarkan rada banyak. Adanya sedikit, keluarkan sedikit. Tapi pastikan dalam kehidupan kita ini, setiap subuh kita bawa infak untuk kita masukkan ke kota amal masjid. Ini adalah bagian dalam rangka agar Allah mudahkan hidup kita. Sebagaimana setiap pagi kata Rasulullah, Allah mengutus 2 malaikat, yang satu mendoakan, yang satu juga mendoakan juga. Allahumma ati munfiqan khalafa. Malaikat yang satu, Allahumma ati munfiqan talafa. Ya Allah, ya Rabb, berikan kemudahan ya Allah. Berikan, bukakan pintu rezeki yang mengalir kepada orang yang pagi ini bersedekah. Mudahkan hidupnya ya Allah. Malaikat yang satu, ya Allah, yang pagi ini orang itu tidak bersedekah, buat susah hidupnya ya Allah. Jadi sedekah pagi itu bukan kalau dimintain sedekah kemudian atau kota amal, masa sedikit-sedikit sedekah, tiap hari sedekah. Tidak capek kok ngingetin sedekah melulu. Bapak, Ibu, ini menyangkut soal doa dari 2 malaikat. Kita ambil yang mana itu setiap pagi. Jadi kita memasukkan Rp2.000, Rp5.000 setiap pagi. Itu dalam rangka sesuatu hal itu Allah berikan kepada kita. Hidup kita mudah. Rezeki dibukakan pintu rezeki yang mengalir, yang berkah untuk kehidupan keluarga kita. Atau kalau tidak diberikan bentuk harta, diberhentikan oleh Allah bentuknya adalah sehat. Kita bisa datang ke masjid, itu adalah rezeki. Kita bisa sujud bersama di masjid, itu rezeki.
kita bisa berkata yang baik dengan lingkungan kehidupan kita, itu adalah rezeki. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. 7 poin ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.